Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita diskusi tentang hasil PPT kita yang udah kita bikin bareng-bareng. Ada perbandingan materi CPOB dan CPKB. Selanjutnya, Fer. Ini ada referensi yang udah kita pakai bareng-bareng. Di CPOB itu ada peraturan BPOM 13 tahun 18 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik. Ada di CPKB itu dari Kepala BPOM RI HK 03.42.06.10.4556 tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik, Kepala Badan Pengawasan POM dan Makanan. Selanjutnya ada definisi. Definisi menurut BPOM itu CPOB adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifik produk. Yang untuk CPKB itu ada PMKRI nomor 1175/-per/8/2010. CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selanjutnya ada persyaratan dan proses perizinan. Ini ada persyaratan CPOB. Ada banyak tahapannya. Selanjutnya, Fer. Ada sampai J. Kalau ya? CPOB itu lanjutin apa enggak? Boleh lanjutin. Tapi kan kita Lanjutin dulu baru diskusinya belakangan kali ya. Ya udah. Baca dulu, Fer. Kalau CPOB itu persyaratannya, semua proses pembuatannya dijabarin tuh secara jelas, dikaji juga secara sistematis. Terus tahapan prosesnya itu secara kritis dalam segi pembuatan, pengawasan proses, dan sarana penunjang serta perubahan yang signifikan divalidasi. Terus tersedia juga semua sarana yang diperlukan dalam CPOB itu kayak personil yang terkualifikasi dan terlatih, bangunan dan sarana yang luas dan memadai, peralatan dan sarana penunjang yang sesuai, bahan dan wadah dan label yang benar, prosedur dan instruksi yang disetujui, dan tempat penyimpanan dan transportasi yang memadai. Kemudian dari segi prosedur dan instruksi ditulis dalam bentuk instruksi dengan bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda, dapat diterapkan secara spesifik pada sarana yang tersedia. Operator pemilihan pelatihan dengan menjalankan prosedur secara benar. Pencatatannya dilakukan secara manual atau alat pencatat selama pembuatan, yang menunjukkan bahwa semua langkah yang dipersyaratkan dalam prosedur dan instruksi yang ditetapkan benar-benar dilaksanakan dan jumlah serta produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Tiap penyimpanan dicatat secara lengkap dan diinvestigasi. Catatan pembuatan termasuk distribusi yang memungkinkan penerusan riwayat batch secara lengkap disimpan secara kompresif dan dalam bentuk yang mudah diakses. Kemudian penyimpanan dan distribusi obat yang dapat memperkecil risiko terhadap mutu obat. Tersedia dalam penarikan kembali nomor batch obat maupun peredaran. Keluhan terhadap produk yang beredar dikaji, penyebab catat mutu diinvestigasi, serta dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dan pencegahan penanggulangan kembali keluhan yang ada. Kemudian kalau CPKB, izin produksi secara kosmetiknya bagi dua tuh, pertama yang A sama yang B. Kalau golongan A itu persyaratannya harus memiliki apoteker sebagai tanggung jawab, memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang dibuat, memiliki fasilitas laboratorium, dan wajib menerapkan CPKB. Nah, kalau kosmetik golongan B itu persyaratannya sekurang-kurangnya ini memiliki tenaga kefarmasian sebagai penanggung jawab, terus memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat, terus mampu menerapkan secara higien, sanitasi, dan dokumentasi sesuai CPKB. Terus kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kemudian boleh dilanjutin nih, siapa yang mau lanjutin? SDM yang diperlukan. SDM yang diperlukan. CPOB, Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pengawasan Mutu, dan Kepala Manajemen Mutu. Kalau CPKB itu ada Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pengawasan Mutu, Kepala Bagian Teknik, Kepala Bagian Personalia. Lanjut coy, lanjut. Arahan prasarana CPOB
Itu kalau CPOB ada area penimbangan, area produksi, ruang pembuatan obat, area penyimpanan, area pengawasan mutu, sarana pendukung. Kalau CPKB ada penerimaan material, pengambilan contoh material, penyimpanan barang datang, dan karantina. Penimbangan dan penyerahan, pengolahan, penyimpanan produk buahan, pengemasan, gudang bahan awal, karantina sebelum produk dinyatakan lulus, gudang produk jadi, tempat pemuatan, laboratorium, sama pencucian peralatan. Lanjut, tahapan kegiatan yang ada pada CPOB itu produksi, bisa baca sendiri ya, itu banyak banget. Lanjutin tahapan kegiatan yang ada di CPKB. Bahan awal, verifikasi material, tambahan, material ditolak, sistem pemberian nomor batch, penimbangan dan pengukuran, prosedur dan pengolahan produk cutting, produk basah, aerosol, pelabelan dan pengemasan produk jadi, karantina, dan pengiriman ke gudang produk jadi. Lanjut. Kalau pelaporan yang harus dilaksanakan di CPOB ada laporan penanganan produk kembalian dan tindak lanjutnya, laporan pemusnahan produk, laporan penyimpangan investigasi dan HUS. Pada saat validasi, laporan harus dibuat dengan mengacu pada protokol verifikasi dan atau protokol validasi yang memuat ringkasan hasil yang diperoleh, tanggapan terhadap penyimpangan terjadi, kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Kalau di PKB nggak ada pelaporan. Udah lanjut. Aspek yang berbeda dan penjelasannya. SDM yang diperlukan. Kalau di POB nggak ada bagian teknik dan personalia. Kalau di PKB nggak ada kepala manajemen mutu. Sarananya di POB nggak ada material, pengambilan contoh material, gudang bahan awal, pengolahan, pengemasan, karantina produk, produk jadi, tempat bongkar muat, laboratorium, dan tempat pencucian peralatan. Kalau di CPKB nggak ada area produksi, ruang pembuatan obat, karena dia bikin kosmetik bukan obat. Pengawasan mutu, sarana pendukung. Tahapan kegiatan yang ada, kalau di CPOB itu nggak ada verifikasi material, tidak ada produk aerosol, tidak ada pelabelan. Kalau di CPKB itu nggak ada area produksi dan nggak ada ruang pembuatan obat, karena bikinnya kosmetik. Pencatatan CPOB, tidak ada dokumen produksi induk. Di CPKB tidak ada catatan pengolahan dan pengemasan batch. Pelaporannya CPKB nggak ada pelaporan. Sudah. Oke. Didiskusiin aja. Ya, dari yang nggak jelas aja. Karena ini udah yang sekian, jadi kita bahas yang dari mana ya? Untuk landasan Kayaknya teorinya definisi kayaknya jelas ya. Definisi referensi kayaknya udah kan. Iya, nah ini kan landasan teorinya pun beda antara CPOB sama CPKB. Nah, coba di persyaratan dan proses izin. Ini ada yang mau didiskusin nggak nih dari persyaratan sama izin CPOB? Kan ada banyak tuh, ada poin J. Ini kalau di CPOB penyimpanan distribusi obat yang dapat memperkecil resiko, maksudnya apa sih? Jadi diatur penyimpanannya harus di mana gitu, distribusinya juga gitu atau gimana sih? Iya kan misalnya Iya, kalau kayaknya tuh. di CPOB kan misalnya obat vaksin tuh kan, obat vaksin sama obat tablet atau sediaan lain kan beda tuh antara penyimpanan, distribusinya pun dia butuh tindakan khusus kan. Mungkin itu sih yang dimaksud dengan sarana khusus. Kadang juga beda obat kan ini, beda temperatur ininya. Iya, beda sediaan, misalnya ada Ovula kan Ada nggak yang mungkin bertahan panas. sampai 18, ada yang bertahan bisa sampai 25 derajat. Itu masuk juga ya terhadap persyaratan dari CPOB. Iya. Nggak bisa dipukul rata jadinya. Tergantung obat yang diproduksi. Ini meetingnya tinggal 3 menit lagi tahu. Bisa dipanjang nggak, Dev? Apa? Bisa diperpanjang nggak? Ayo.
CPKB juga kemarin udah kita bahas ya, sempat kita bahas juga kan. Yang signifikan banget beda itu ya, kalau golongan A apoteker tanggung jawabnya, kalau yang golongan B ya minimal tenaga kefarmasian, Apoteker, yang lainnya paling ya kan paling kayak beda ini ya, hitungan jelas sih ya. umum doang. Ini kan kalau golongan A kenapa apoteker karena kan dia skala industri kan, sedangkan golongan B kenapa TTK kan dia skala IRT. Dari segi peraturan juga kalau CPKB yang golongan A itu wajib menerapkan CPKB, sedangkan yang golongan B itu mampu menerapkan hygiene sanitasi. Jadi dari syarat-syaratnya pun udah PKB beda. juga tahu. Iya, antara golongan A sama golongan B syaratnya udah beda karena skalanya pun beda. Coba lanjut. Ini SDM-nya. Kalau CPOB tuh harus ada QC, QA, Validasi. Sama-sama sih. validasi. Kalau Nah, kok CPKB CPKB nggak ada pemastian mutu. langsung kepala bagian personalia aja dia. Iya. Tapi QC Lanjut lagi, ada coba. tahu CPKB itu. Kenapa deh? CPKB itu ada QC. QC-nya ada CPKB. Oke. Ada. Yang nggak ada QA. Oh, pemastian mutu ya. Coba lanjut sarana dan prasarananya. Nah ini Sama lah ya, kayak gitu. ya kurang lebih sama lah. Banget dibedain. Tahapannya juga kayak CPOB kayak produksi, terus Nah ini produksi predasi. Tahapan-tahapan kegiatan pada CPKB sama sih kurang lebih itunya antara CPOB dan sama CPKB. kalau CPOB itu jelas banget ya, banyak kan ya tahapannya dibanding PKB. Lebih detail ya. Ntar kita tambahin aja nih, kayaknya CPKB ada sih pelaporan tadi. Harus tambahin aja. Ada di slide atas kok tadi. Yang Ada kan? mana tadi? Melaporkan pada Direktur Jenderal. Ini juga banget bisa dibedain lah ya SDM-nya, secara ini kan jelas banget nih, kita bisa pisahin biar gampang kan, segi SDM kayak gini, segi sarana kayak gini gitu kan, bisa banyak baca. Udah, kayaknya udah Ini yang jelas sama. ya. Iya. Gimana Udah. diskusinya? Ada yang masih belum paham? Jelas. Jelas ya semuanya. Coba Fer, ke atas lagi Fer. Kenapa? Nanti kita tambahkan. Ayo. Kita lanjutin part 1 yang tadi, kan tadi waktunya habis. Ini lanjutin diskusi tentang CPOB sama CPKB. Yang recording. Ada yang mau dibahas lagi nggak nih diskusinya? Mana dinaikin lagi? Boleh naikin lagi Fer. Dari yang mana tadi? Dari Divina bilang CPKB ada QC-nya juga. Kita bahas lagi aja soal Divina sebagai pelakunya di CPKB. Nah, dari sini apakah benar dia melakukan hal-hal ini? Jangan Coba lah, di-sharing jangan ke kayak kita gitu. Coba dijelaskan. Rusak itu merek orang nanti pabriknya. Duh. Udah jangan beli merek gue deh. Coba dari awal lagi Fer, ke atas Fer. Oke.
Tadi aja sanksinya tadi apa ya sanksinya kalau yang buat CPKB itu? Tadi kata kamu belum nemu sanksinya. Emang ada ya bagian sanksinya? Coba kita Bisa cari bapaknya sih nggak ada. Permenkes RI ya. Nemunya di itu Div, yang tadi kita bikin itu di CP Bepom itu kan ada kan CPOB-nya? Ada nggak sih? Iya, Emang ada. nggak ada ya sanksinya? Ada sanksi administratif kalau nggak salah. Tapi kan di bapaknya nggak disebutin. Memproses perizinan sama apa tuh? Jadi fokusnya ke tahap-tahapan CPKB, CPOB aja gitu ya? Bentar. Oke, dibahas aja nih tahapan CPOB kan dari awal produksi kan. Banyak dah tuh. Nah, itu Perlu boleh tuh. validasi proses, Maksudnya pencegahan validasi proses nih penularan ngapain sih silang. dia? Ya prosesnya harus baku kan misalnya. Nggak bisa berubah-berubah biar dapetnya sama, hasilnya sama. Misal Jadi ada perubahan alat, harus dicatat. Pokoknya semua terrecord kan dari ada awal sampai perubahan akhir. bahan-bahan. Terus apalagi nih pencegahan silang antara pabrik misalnya produksi dua apa namanya dik? Dua sediaan, Nah, injeksi sama tablet. Nah, yaitu untuk cegah pencemaran silang. Terus apalagi tuh yang mau dibahas, penimbangan penyerahan. Itu penimbangannya harus benar. Apa sih penimbangan seksama sama apa sih macam-macam penimbangan tuh? Timbang seksama. Pengembalian terkait apa itu? Ya, pengembalian maksudnya apa ya? Mana sih pengembalian? Pengembalian bahan baku apabila tidak memenuhi persyaratan, atau pengembalian apa? Memenuhi COA. Kalau dari urutan sih harusnya ya itu pengembalian bahan baku, soalnya bawahnya kan itu operasi pengolahan produk antara produk ruahan. Iya kali ya, pengembalian bahan baku ya. Misalnya nggak cocok sama yang sertifikasi itu ya. Iya, Jadi harus diretur. misal ada kelainan pas barang udah sampai di industri terkait. Terus operasi pengolahan produk bahan dan produk kering sampai masuk ke proses pencampuran dan granulasi. Ini kan lebih ke tablet ini ya CPOB-nya. Iya nih tablet ya. Tapi itu ada tuh produk cair, krim dan salep, steril. Siapa jalur produk pengemasan. Nah, itu bahan di sini ada nih bahan dan produk yang ditolak, dipulihkan atau dikembalikan itu maksudnya apa tuh? Berarti kalau produk ditolak gagal dong. Ya, Nah, terus kalau yang dipulihkan pokoknya misalnya panjang banget ya tahap produksi pada CPOB ini. iya nih yang dipulihkan maksudnya apa tuh? Bahan produk yang ditolak dipulihkan. Dipulihkan berarti kalau udah jelek gitu mutunya Diperbaiki. didaur ulang lagi. Berarti Atau misalnya kayak Iya. ada misal di tablet kan ada picking, sticking itu kali ya. Diperbaiki di situ kali ya. Heeh. Berarti kurang Apa karena Diganti ininya baru. penandaan ya, salah penandaan kan bisa tuh. Oh, salah label. Iya, repacking so tau banget gue. Master gua miring nih. Terus dokumentasi, karantina, dan pengenalan produk jadi. Catatan pengendalian pengiriman barang. Sebenarnya ini alurnya udah ngurut kayaknya ya dari awal sampai penyimpanan produk antara produk ruahan sama produk jadi. Coba bawa lagi. Iya. Oke. Udah.
Oh, Ini pada selanjutnya CPKB. pada CPKB ya. Berarti cuma sampai CPKB lebih simpel nih. Mm-mm. Produk jadi, karantina, dan pengiriman ke gudang produk jadi. setengah jalan doang ya kayaknya ya. Kayak gini nggak, Dip? Apa dulu? Parah, parah. Lo kan langsung praktis sih, Dev. Sepertinya kurang lebih begitu. Nomor batch-nya juga. Berarti di tahapan kegiatan Ya, ini kan ada ada nih, nomor bitnya juga. ada tahapan kegiatan pada CPKB. Nah, itu berarti termasuk yang golongan A sama golongan B kurang lebih sama ya. Iya, penimbangan prosedur pengolahan Berarti secara garis besarnya ini sama. gitu ya. Mm-mm. Emang tapi kalau industri kosmetik golongan B ada aerosol. Aerosol itu apa sih? Spray gitu kan? Spray dia kayak apa ya? Spray rambut. Emang ada spray Tonik rambut? bisa, spray kan semprot. Ada yang buat bikin kaku rambut, Bay. Oh, gua nggak pakai soalnya dik. Ya, berarti ada juga ya di Biar yang golongan aja golongan B pakai produk aerosol. ada. Tapi kan kalau Ada. aerosol bukannya itu bukan pembuatan yang nggak dasar ya? Karena kan ada tekanan kan? Nah, iya itu. Mm-mm. Berarti kalau produk aerosol nggak masuk di kosmetik golongan B dong seharusnya. Mana sih? Ini. Karena kan aerosol itu harus pembuatannya khusus dong. Sedangkan tadi di Oh golongan iya. A itu kan Berarti ya itu golongan A, golongan iya. B beda Berarti ini lagi sih. dicampur dong Itu tahapan kegiatan yang ada CPKB itu di golongan A maupun di golongan B. Nggak nggak sama gitu ya, nggak ini patokan untuk A dan B, tapi itu garis dicampuran. besarnya gitu deh. Iya, garis besar antara A dan B. Berarti dari segi produk masih ada perbedaan ya. Jadi jadi yang golongan B nggak bisa produksi. Iya, tadi kan Rata-rata dicoba deh slide yang atas B deh, Fer. itu Yang antara pembagian golongan A kan sama golongan B. alat-alatnya lebih sederhana. Iya, Oh, coba Fer, cari Fer. Tadi slide berapa Sederhana tadi? banget. yang perbedaan itu ya. Iya, yang pengertian CPOB. Kayaknya slide 2 dah. Apa-apa masih manual, cuy. Nah, itu nih slide 5, Fer. Ini ya, Nah, ini nih. 5. Itu 5 apa 6? 6, 6, 6. Nah, Oke. di 6 kan patokannya kalau yang golongan B itu produksinya sederhana. Tapi kalau yang A itu kan nggak ditentukan tuh, karena kan dia udah skala industri kan. Dari penanggung jawabnya juga kan beda, pasti produk yang dihasilkan juga beda. Nah, ini tadi nih yang pelaporan izin ya. Itu ada di slide ini nih. Yang pelaporan-pelaporan yang disampaikan. Ini Mana? nomor 3 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kayak pelaporan di slide bawah itu kan ada tulisan tuh CPKB tidak ada pelaporan. Iya. Nah, itu sebenarnya ada kalau memang Direktur Jenderal yang menentukan. Oh, jadi tergantung dirjennya minta apa enggak. Iya. Itu ada di ini mana kemarin nih gue sempat baca. Permenkes nomor 1799 tahun 2010 tentang industri farmasi. Jadi sebenarnya punya sanksinya nih. Punya apa? Sanksi. Sanksinya ada. Sanksinya Sanksi apa ada, tapi kan sanksi apaan? Yang tadi, yang CPKB itu. apabila tidak sesuai CPKB ada sanksinya nggak gitu ya? Ada sih harusnya. Iya, namanya nggak sesuai ya. Izin apa-apa. Perlu ditambahin sanksi emangnya. Tadi kalau slide Bapaknya apa? iya kalau slide bapak ngikutin slide bapaknya nggak perlu ini.
Nggak perlu ada sanksinya ya. Nggak perlu nyantumin sanksi. Soalnya kurang lebih sama kayaknya ya. Administratif. Sanksi administratif. Uang-uang pangkal. Apa kemarin di Menfar biaya tak terduga. Nggak bakal bisa hilang dari Indonesia. Independent cost. Yang lain ada nggak yang mau bertanya? Nanti aku akan menjawabnya. Asik. Wis. Tanya Bay yang susah Bay. Ayo Bay. Banget slide dulu. Yang boh. Yang bawa gracias. Terus lanjut. Wah, pelan-pelan. Apaan sih, Lai? Hampir keceplosan gue. Hampir pengen sebut merek gue. Jadi ini sarana dan prasarana kayaknya ini perlu ditambahin nih yang CPOB ya. Coba Fer, sarana dan prasarana Fer. Di slide 8. Iya nih. Nah, ini nih kita tambahin lah. Lengkapin ya. Masa antara Baiklah, kalau begitu Ubay akan menambahkannya. antara CPOB sama CPKB masa banyakkan CPKB sedangkan Iya. ribet CPOB Iya kan, kan? Bay? Kayak nggak seimbang kan, gitu kan? Nah, Oke. boleh Fer Lalu, ditambahin Fer. ya, perbaikinya. Coba Fer, kita perbaiki Fer. Ya diperbaiki aja langsung, Bay. Ayo Fer, perbaiki Fer. Sebagai host yang baik dan benar. Ya udah, boleh tolong dibacakan. Coba Fer, lalu itu di mana sih landasan teorinya tadi? Landasan hukumnya? Atas Fer. Nanti hilang kalau gue ke atas. Oh iya, BPOM 13 tahun 18. Gue cari di JDIH dulu ya. Ada lagi yang mau nambahkan? BPOM 13. Tadi bilang sarana khusus apaan di CPOB, Dik? Apaan? Sarana khusus apaan kata lu? Lupa gua yang lu bilang tadi siang. Siang. Ya. Yang mana tuh? Siang nggak megang HP gue. Udah, Bay, apaan? Fer, Atau gua nggak, download ini. kita sesi tengah jawab dulu aja kali ya, perbaikannya, boleh. penambahan skrip di luar ini gitu kan. Iya, boleh. Diskusi lagi. Septi dan Kiski ada yang mau tanyain? Atau ada yang mau nambahin? Atau udah paham banget? Wih, slide-nya 288 ini. Yang Gue BPOM lagi 13 pindahin tahun tempat 18. ya. Aduh, mules lagi. Ya, bokep udah di situ. Aduh. Produk-produk di CPOB yang dimusnahin itu gimana sih maksudnya? Pemusnahan produk. Mana tuh? Produk-produk ED kali ya. Kan kalau barang ED di rumah sakit kayak gitu kan barang ED kadang bisa diretur. Tapi ini pemusnahan. Berkata kayak dibuang. Kayak di scrap gitu. Gue pernah sih ikut pemusnahan barang yang mau ede gitu, jadi itu di scrap gitu, Ra. Ngapain? Ngapain tuh, Kim? Kayak kalau gue kan maksudnya kayak kosmetik, yaitu kayak kalau krim itu kayak dilarutin sama air sampai dia bener-bener udah hancur gitu, ngebaur terus dibuang gitu, terus harus di videoin, harus ada saksinya kayak gitu. Lalu basis Kalau skrip, kosmetik itu kalau basis masuknya skrip ke ini sini dong gimana? berarti. CPKB ya?
Kalau basis krimnya bukan air gimana? Nggak bisa dong dicampur dengan air. Butuh emulgator. Pokoknya hancur dah tuh baik produk intinya. Hah? Hancur produk. Nggak bisa Kan namanya dipakai lagi. iya, Bay. Yang penting mah nggak bisa dipakai. Larut nggak larut mah intinya nggak bisa dipakai. Ditambah harus ada berita acaranya, Iya, dokumentasi. iya, betul. Harus Sampai ada ada berita keterangan acaranya. jelas. Bay, sarana prasarana udah ketemu, Bay. Ada nih. Nih, ada area produksi. Area penimbangan. Udah di situ. Tambahin area Mana? penimbangan nih. Si Vera Udah mana ada. nih? Di pasal 3, di bab 3 ada bangunan fasilitas. Yang di industri kosmetik. Sharing-sharing pengalaman. Lu di kampus itu, Dik? Iyalah ya. Biasa. Enggak, terus Denny serius. Dik, ngapain di kampus, Dik? Malam-malam, Dik. Kangen kuliah offline, Bay. Waduh, jangan, Dik. Masih bahaya, Dik. Iya, Bay, Rizky, cuman tadi kan lo masuk kosmetik, harusnya masuknya ke CPKB dong. Atau CPOB, mana? PPKB. Ke sini dia kan? itu ngasih contoh pemusnahan produk kosmetik. Cuman pelaporannya ada nggak tuh kalau CPKB tuh? Ada nggak, Kim? Etik di kampus lain gara-gara Ede. kenapa? Ede. Bisa, barang bermasalah bisa. Kan lo juga megang kosmetik lah, pernah lah. Megang doang mah pernah, Dik. Sabun muka. Lah itu barang-barang Ede nggak pernah inilah, nggak pernah dimusnahin lah. Edenya laku. Gak ada Tapi nih. kalau obat emang dirusakin. Semua juga pokoknya pemusnahan itu dirusakin. Kayak tablet-tablet tuh dihancurin. Menurut dia mah ada dokumentasi, berita acara. Lagi sih. Taksi. Bay, gimana jadi ya tadi masalah Nggak sarana ada nih. prasarana, Bay? Di Badan POM nggak ada, tetap cuman ada ya itu tadi. Kan di bab 3 ada nih dicantumkan bangunan dan fasilitas. Terus ada cuman area penimbangan, area produksi. Di area produksi itu ada klasifikasi kebersihan ruangan pembuatan obat. Terus ada di area penyimpanan, area pengawasan mutu, sarana pendukung. Udah, sarana pendukungnya ada ruang istirahat, kantin, hendaklah dipisahkan dari area produksi. Mana coba tadi yang sarana yang mau diganti Ubay? Coba Fer. Fer. Slide 8 Fer. Sama sih di BPOM juga kayak gitu dong. Nah, sarana pendukung ya udah sama itu. Ruang istirahat, kantin, ruang ganti. Nggak ada lagi, langsung ke bab 4 peralatan. Berarti udah Fer, cukup Fer. Cukup sesuai sama. Nah, masalahnya ini yang sarana pendukung kita mau jabarin atau nggak usah ya. Kiski. Nggak ada. Kayak biar gitu aja deh, Bay. Gitu Soalnya kan aja ya. sarana pendukung Tapi mungkin yang nggak tahu ada di- sarana pemeliharaan hewannya. di sini sih di sarana pendukung di bab 3 titik nomor 3.42 ada ruang istirahat dan kantin hendaklah dipisahkan dari area produksi dan lab pengawasan mutu. Selanjutnya 3.43 sarana untuk mengganti pakaian kerja, membersihkan diri dan toilet hendaknya disediakan dalam jumlah yang cukup dan mudah diakses. Toilet tidak boleh berhubungan langsung dengan area produksi atau area penyimpanan. Ruang ganti pakaian hendaklah berhubungan langsung dengan area produksi namun letaknya terpisah. Nah, terus yang 3.44 sebaiknya mungkin sedapat mungkin
Letak bengkel, perbaikan, dan perawatan peralatan terpisah dari area produksi. Apabila suku cadang, aksesoris mesin, dan perkakas bengkel disimpan di area produksi, hendaklah disediakan ruangan atau lemari khusus untuk menyimpan alat tersebut. Lalu 3.45, sarana pemeliharaan hewan hendaklah diisolasi dengan baik terhadap area lain. Itu ruang peliharaan hewan buat apa tuh? Buat uji. Buat uji fase ya. Fase berapa ya? Pakai hewan, fase 1. Kalau uji klinik bukan harus pakai orang. Ya. Uji praklinik dong. Praklinik. Apa Iya. tau klinik ya? Kalau klinik udah pakai orang kan? Iya, masih. Berarti itu tiap industri uji prakliniknya ngelakuin sendiri ya? Bisa jadi. Paling juga peliharaan paling. Ada lagi nggak yang perlu ditambahin? Atau perlu ditanyain? Tadi tuh naik Kiski, kalau misalnya pelaporan di CPKB itu ada nggak? Tapi dia mana ya? Harusnya ada sih. Terus lo lakuin nggak? Lakuin. Bersama apoteker? Bukan. Maksudnya nih pelaporan apanya? Oh, pelaporan. Iya, dilakuin. Kalau yang pemusnahan? Dilakuin. Berarti di pelaporan gitu aja kali, pelaporan pemusnahan CPKB. Tambahin kali gitu ya. Nah, poin 2-nya gimana tuh? Ini yang laporan penanganan produk kembalan ini maksudnya kayak return produk gitu ya? Ya nggak sih? Iya, itu yang di CPOB. Di kalian gimana? Sama sih, cuma iya sama, ada kayak berita acara kalau pengen ngembalin produk gitu. Oke, tambahin kan? Ini industri golongan apa? Golongan B nih? Layanan. CPKB-nya. A kan, Matt? Oh iya. A dia. Hah? Oh kalau Dia A ya sebenarnya wajib. Dia sebenarnya nggak produksi, tapi dia di klinik kecantikan gitu, ya kan, Matt? Terus dia mau diganti nggak? Udah segitu aja atau tetap dicantumin? Ini laporan pemusnahan. Pokoknya Aja. terdapat laporan pemusnahan. terdapat dokumentasi pelaporan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Laporan penyimpanan investigasi itu ada, pemusnahan produk ada. Oke. ya, obatnya tuker. Obat. Ya. Kosmetik ya? Kosmetik. Dalam skala gede nggak sih itu biasanya pemusnahannya? Enggak harus. Tergantung Ada banyak sanksi. yang harus dimusnahin nggak sih? Mau skala kecil pun tetap ada pelaporannya, tetap ada berita acaranya. Tetap Iya, satu buah Iya. pun harus ada berita acaranya, harus ada saksinya. Itu saksinya dari mana? Kemenkes atau antara apoteker sama asisten? Enggak. Saksinya dari orang dalam. Ya, Pak. Harus Tanda ada tangan di AA. berita acaranya. Orang dalam elit global, orang dalam.
Ada lagi yang mau didiskusiin? Udah Waktunya kayaknya udah itu tinggal pertanyaan 1 gue. menit. Udah, gimana? Yang lain? Cukup? Cukup. Ya udah biar aja. Jadi kesimpulannya apa nih kesimpulannya? Oh, kesimpulannya, oh iya belum nanti di mana dikirim di sini atau ditulis di Word? Kita bikin Word juga kan, tetap kan? Kita bikin versi Word-nya aja. Buat aja. Iya, kesimpulannya di Word-nya aja. Dunia. Oke, ditutup aja, bye. Ya udah sekian diskusinya. Ya namanya diskusi ada yang bercanda-bercanda lah biar gak terlalu serius ya. Biar gak bosanin juga. Gak bercanda maksudnya apa ini? Namanya diskusi. Iya namanya diskusi biar gak kaku. Bincang-bincang malam. Bincang. Udah lebih kurang